Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Mustafid ini dengan mengawalinya dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita pada pembahasan tentang mad badal. Setelah sebelumnya dibahas terkait dengan mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad arid lis sukun. Langsung saja kita mulai. Ma huwa al-maddu al-badalu? Apakah yang dimaksud dengan mad badal? Wa ayyastami'a al-maddu ma'al hamzati fi kalimatin. Yaitu ketika mad ada mad, kalau disebut dengan mad ya yang dimaksud adalah mad mad tabi'i. Ya, tapi di sini cukup mad saja ya. Oke, mad sajalah secara umum gitu ya. Ma'al hamzati, bersamaan dengan hamzah, fi kalimatin, di dalam satu kalimat ya. Ini sepintas mirip-mirip, nah kelihatannya kayak mirip-mirip dengan mad wajib muttasil ya. Kan tapi sesungguhnya berbeda. Lakin tataqaddamul hamzatu 'alal maddi. Kan tapi mad itu didahului oleh huruf hamzah ya. Contohnya adalah adama atau amana, imanan, itai, utia. Itu ada aslinya ya, asluhu adama. Nah, di sini nanti akan nampak imanu atau imanu, amana imanan ya. Imanan, imanan, imanun aslinya imanun. Bi hamzah ini dengan dua hamzah. Utia aslinya adalah utia. Jadi ini ada dua hamzah aslinya ya. Adama aslinya adama, namun hamzah yang kedua disukun. Kemudian karena orang Arab susah mengucapkannya, amana akan lebih mudah ketika dibaca dengan halus langsam. Maka di sini untuk memudahkan mereka dalam membaca, dan memang ini sudah aturannya ya, dalam melafadzkan, maka dijadikanlah sebuah mad ya. Adama jadi adama, imanan menjadi imanan. Kalau kita rasakan sendiri, ini juga lebih ringan, lebih mudah diucapkan daripada kita mengucapkan adama, amana, atau imanan, atau utia. Karena lebih mudah diucapkan adama, amana, imanan, utia. Ya, seperti itu ya, dengan dua hamzah aslinya, yang pertama hidup, yang kedua mati. Ya, jadi tashilan karena ada unsur memudahkan dalam membaca Al-Qur'an, seperti itu ya. Ini yang dinamakan dengan mad badal. Badal itu artinya pengganti. Ya. Apa yang diganti di sini? Yang diganti adalah hamzah. Mad itu merupakan ganti dari hamzah yang disukun. Seperti itu ya. Karena nanti ada istilah lain ya. Ada mad tamkin, ada mad farqih, jangan sampai keliru-keliru. Jadi salah satu cara untuk memudahkan kita dalam memahami bab mad ini adalah kita hafalkan satu mad, satu contoh saja. Satu contoh saja untuk satu buah mad. Contohnya mad badal, contohnya amana, seperti itu aja. Atau adama, seperti itu ya. Nanti dari contoh itu kita akan bisa mendefinisikan. Oh, amana atau adama aslinya adalah amana.
ada dua hamzah. A'dama, ada dua hamzah. Hamzah pertama hidup, hamzah kedua mati. Sehingga hamzah kedua diganti, dibadali oleh bacaan mad, alias dibaca menjadi lebih panjang, ya. Tidak a'dama tapi adama, tidak i'mana tapi imana, supaya lebih memudahkan, tashilan litalaffuz gitu ya. Ma huwa al-mad al-iwad. Oh, rupanya mad badal pembahasannya sudah selesai. Jadi intinya mad badal ini panjangnya 2 harokat, dan mad badal ini aslinya adalah huruf hamzah yang disukun. Posisinya berada setelah hamzah. Jadi ada 2 hamzah. Hamzah pertama berharokat, hamzah yang kedua yang disukun. Hamzah pertama harokatnya bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasroh ya. Adapun hamzah yang kedua disukun. Dan hamzah yang sukun itu kemudian dirubah menjadi mad, bacaan yang panjang. Oke. Kita lanjutkan dengan mad berikutnya. Ma huwa al-maddu al-iwadu wa ma qadru maddihi. Maka yang dimaksud dengan mad iwad dan berapa panjangnya. Wal waqfu 'ala tanwini al-mansubi fi akhiril kalimati. Yang dinamakan dengan mad iwad. Iwad itu artinya juga ganti ya, gantian. Tapi nanti kita akan bedakan badal sebagai pengganti dan iwad pengganti. Di sini pengganti dari apa? Itu ada bedanya ya. Wal waqfu 'ala tanwini, yaitu mad yang ketika dibaca waqaf posisi madnya itu menggunakan harokat tanwin, dan tanwinnya hanya fathah ya, tidak dengan kasroh tanwin atau dengan dhammah tanwin, tapi dengan fathah tanwin saja. Al-mansubi, yang di-i'rabi dengan nasab ya, ini dalam kajian nahwunya. Mansubun bil fathati, namun fathahnya fathah tanwin, fathah tanwin fi akhiril kalimat, di akhir kalimat. Jadi sederhananya kalau saya belajar di kelas biasanya dicontohkan dulu baru definisi. Ini akan lebih mudah kan daripada definisi dulu baru contoh. Seperti ini contohnya. Aliman hakima, alima hakima. Ya, itu kalau masing-masing diwakafkan atau dihentikan. Ya, kalau disarangkai diwasolkan, maka yang mad iwad adalah yang belakang saja. Aliman hakima, 2 harokat atau 1 alif. Itu contohnya. Dari contoh kita akan bisa mendefinisikan dengan mudah insyaallah. Jadi intinya seperti ini. Apabila kita temui ada fathah tanwin diikuti dengan huruf alif dan di akhir ayat, di posisinya di akhir ayat atau akhir kalimat ya, tapi umumnya memang akhir ayat, walaupun ada yang bukan di akhir ayat juga ya. Maka kondisi seperti ini, tanwin fathah ketemu alif di akhir ayat atau di akhir kalimat, dinamakan dengan mad iwad. Iwad artinya ganti. Mad itu merupakan ganti, tapi bukan ganti dari hamzah seperti mad badal sebelumnya. Ini mad ini merupakan ganti dari fathah tanwin, maaf ya. Ingat, hanya fathah tanwin saja. Untuk kasroh tanwin atau dhammah tanwin tidak berlaku mad iwad ya. Paling gampang kita temui di surat Al-Adiyat. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Ya, 2 harokat atau 1 alif. Memang kalau dibaca wasal ini tidak menjadi mad iwad, akan tapi ya seperti bacaan tanwin, hukum tanwin biasa ya. Contohnya kayak gini. Wal 'adiyati dhabhan, fal muriyati qadhan, fal mughirat. Seperti itu. Itu kalau dibaca wasal. Jadi yang bisa dibaca mad iwad, iwadun anit tanwin, itu hanya ketika dibaca waqaf saja atau dihentikan ya. Alima,
wassama'a binaa. Ya, seperti itu ya. Hakima, fathah tanwin. Ya, seperti itu, simple, sederhana. Semoga mudah dipahami dan diingat-ingat. Sementara dua mat saja dulu. Kita lanjutkan mat lazim ya. Nanti di sesi berikutnya ada mat lazim kilmi, ada mat lazim harfi, ada mat lazim kilmi musaqqal dan mukhaffaf, ada mat lazim harfi musaqqal dan mukhaffaf. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.